Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini saya ingin membahas mengenai masalah sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, namanya sistem berarti nanti pertidaksamaannya itu setidaknya ada dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Tapi sementara ini untuk yang contoh kita beri yang sederhana saja. Yang penting konsep-konsepnya dapat kalian pahami. Jadi di contoh ini saya contohkan itu misalkan nanti ada dua pertidaksamaan. Yang pertama y kurang dari sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kemudian yang kedua ini yang bentuk linearnya ya, y lebih besar dx plus e. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tentu langkah-langkahnya yang pertama kita harus membuat grafik dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan masing-masing ini tadi, nah itu tentu kita harus memilah mungkin dari titik potongnya, kemudian dari titik puncaknya jika itu fungsi kuadrat, kemudian bentuk kecekungannya, dan lain sebagainya. Nah, tentu biasanya juga melibatkan yang namanya titik uji. Setelah semuanya kita ketahui grafiknya, baik yang bentuk pertidaksamaan linier maupun yang pertidaksamaan kuadrat, baru kita iriskan hasilnya. Nah, hasil irisan dari kedua pertidaksamaan tersebut merupakan himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, langsung saja ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, tentu yang pertama kali kita lakukan, kita harus membuat hasil dari y kurang dari x kuadrat min 4x plus 3. Nah, selanjutnya kita harus juga membuat hasil dari y lebih besar sama dengan x plus 4. Nah, yang fungsi kuadrat ini kita selesaikan dulu ya. Jadi pertama tentu kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu sebelum kita uji. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah grafik y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, jadi kita harus menggambar terlebih dahulu grafik y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, pertama tentu ini masalah kecekungan. Nah, masalah kecekungan. Kita lihat di sini bahwa A-nya adalah 1. Nah, B-nya min 4, C-nya 3. Masalah kecekungan atau keterbukaan, nah, ternyata A-nya ini adalah 1. Nah, jika A-nya 1 berarti A-nya itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka dia itu terbuka ke atas. Nah, terbuka atas. Kemudian berikutnya kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X dapat kita cari ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini ya sama dengan 0. Nah, ini yang depan ini kita hapus saja. Nah, ketika
sama dengan 0. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara mungkin pertama pemfaktoran, rumus ABC, maupun mungkin melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tapi kita coba, ini ternyata bisa kita selesaikan menggunakan pemfaktoran, di mana hasilnya adalah X-3 dikali X-1 sama dengan 0. Ternyata ketemunya X-nya sama dengan 3 atau Y-nya X-nya sama dengan 1. Dari sini didapatkan bahwa titik potongnya itu adalah koordinatnya itu adalah 3,0 atau mungkin yang kecil terlebih dahulu ya, 1,0 dan 3,0. Ini kita masih di titik potong sumbu X. Nah, berikutnya kita cari titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y dapat kita cari ketika X-nya sama dengan 0. Nah, tadi rumusnya adalah Y sama dengan jadi tadi ketika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Nah, Y-nya ini rumusnya adalah X kuadrat min 4X plus 3. Jadi X-nya kita ganti 0, ketemulah 3. Jadi koordinat titik potong sumbu Y itu adalah 0,3. Yang terakhir, kita tentukan titik puncak. Nah, atau titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini rumusnya adalah XP itu adalah min B per 2A. Nah, didapatkan min B-nya tadi adalah min 4. Kemudian A-nya adalah 1. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. YP-nya ini rumusnya adalah D per min 4A. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Jika kita masukkan, B-nya tadi adalah min 4 kuadrat. Min 4 dikali A-nya adalah 1. C-nya adalah 3. Per min 4 dikali 1. Didapatkan hasilnya adalah min 4 kuadrat, hasilnya adalah 16. Dikurangi 12 dibagi min 4. Nah, hasilnya 16 dikurangi 12 ini 4. Dibagi min 4 hasilnya adalah min 1. Jadi titik puncaknya itu adalah min 2, min 1. Nah, dari gambaran ini ternyata dapat kita sketsakan bahwa kurva atau fungsi kuadrat yang ada di contoh ini terbuka ke atas, kemudian memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini adalah 1, koordinatnya untuk titik potong sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0. Nah, titik puncaknya yang ada di sini. Nah, ini adalah 2, min 1. Jadi ini adalah 2 di tengah-tengah sini ya. Dan ini adalah min 1. Nah, kemudian titik potong sumbu Y-nya
ini adalah di 0,3. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik Y kurang sama, maksud saya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, tetapi dalam di soal tersebut, bahwa tanda pertidaksamaannya Y kurang dari X kuadrat min 4X plus 3 tidak ada sama dengannya. Jadi di dalam soal, tanda pertidaksamaannya itu adalah Y kurang dari kemudian X kuadrat min 4X plus 3. Sehingga garis yang ada di kurva ini, nah, kita ganti menjadi garis yang putus. Nah, kenapa? Karena di situ tidak ada sama dengannya. Nah, jadi nanti untuk tanda pertidaksamaan yang tandanya tidak ada sama dengannya seperti yang ada di contoh ini, Y kurang dari X kuadrat min 4X plus 3, maka garis kurvanya itu adalah putus-putus. Artinya sepanjang garis itu bukan penyelesaiannya. Nah, berikutnya kita harus mengujinya terlebih dahulu. Nah, ini harus diuji. Pengujiannya biasanya menggunakan titik 0,0. Ini harus diuji. Ambil sembarang titik, kita ambil misalkan 0,0. Nah, 0,0 ini titiknya ada di luar kurva. Nah, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Y kurang dari X kuadrat min 4X plus 3. Nah, Y-nya ini tadi kita masukkan semuanya 0,0, berarti ini adalah 0 kurang dari 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3. Maka 0 kurang dari 0 dikurangi 0 tambah 3, berarti 3. Apakah 0 kurang dari 3? Jawabannya adalah benar. Berarti penyelesaian dari Y kurang dari X kuadrat min 4X plus 3 ini adalah yang ada di luar ini. Nah, tapi ini masih belum penyelesaian akhir ya. Jadi ini masih satu tanda pertidaksamaan. Belum yang kita cari. Nah, kita nanti mencarinya bukan yang ini, tapi diiriskan. Nah, jadi ini tadi berarti ketemunya yang ada di luar. Terus garis kurvanya itu putus-putus karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Tuh. Sekarang kita tinggal menyelesaikan bentuk linear Y lebih besar sama dengan X plus 4. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Nah, tentu kita harus menggambar atau mensketsa grafik Y sama dengan X plus 4. Nah, cara paling mudah tentu kita harus menentukan titik potong. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Nah, kita buat sebuah tabel seperti ini. Ini adalah X, ini Y, ini X, Y koordinat titik potongnya. Nah, ini kita isi 0, kemudian Y-nya yang satunya ini kita isi 0. Artinya apa? Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ini adalah X plus 4, kita ganti menjadi 0 tambah 4. Hasilnya berarti 4. Nah, jadi titik potongnya adalah 0,4. Kemudian kalau misalkan Y-nya yang sama dengan 0,
maka X plus 4-nya ini sama dengan 0. Ketemunya X-nya adalah min 4. Nah, ini berarti min 4,0. X-nya dulu baru Y-nya. Jadi titik potong sumbu X dan sumbu Y itu terletak pada 0,4 dan min 4,0. Nah, tanda peridaksamaannya bagaimana? Ada sama dengannya, berarti nanti garisnya garis lurus, tidak putus-putus seperti tadi. Nah, di sini berarti kita sketsa. Yang satunya X-nya adalah min 4, yang satunya adalah 4. Berarti nanti kemungkinannya seperti ini. Ini min 4, ini 4. Nah, ini min 4,0, yang ini 0,4. Nah, garisnya ini berarti garis lurus ini. Nah, bukan putus-putus lagi ya, tapi lurus karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Nah, tinggal kita uji. Nah, sama seperti tadi, namanya pertidaksamaan itu nanti hasilnya itu berupa area. Jadi kita uji, diuji ambil 0,0. 0,0 ini berada di sebelah bawahnya garis itu ya. Nah, kita masukkan ke dalam Y sama dengan Y, soalnya tadi apa? Y lebih besar sama dengan X plus 4. Nah, kita masukkan semuanya 0 lebih besar sama dengan 0 tambah 4. 0 lebih besar sama dengan 4. Nah, apakah 0 lebih besar sama dengan 4? Jawabannya salah. Jadi, untuk penyelesaian yang ada di depan kalian ini, nah, ini berarti wilayah yang sebelahnya atau yang satunya. Nah, ini. Nah, dua grafik ini kita gabungkan jadi satu. Nah, nanti akan ketemu sebuah penyelesaian. Nah, jika kita gabungkan, nah, kita iriskan wilayah pertama ini hanya sketsa saja ya. Jadi bisa jadi nanti gambarnya tidak seperti ini ya. Ini hanya sketsa. Jadi kalau kalian uji dengan GeoGebra, nanti mungkin akan tampak gambar yang sebenarnya. Nah, ini tadi garisnya yang ada di sini adalah 3. Kemudian ini adalah 4. Ini adalah min 4. Kemudian ini 1. Ini 3. Ini 0. Wilayah pertama tadi berada di area ini ya, yang ada di depan kalian ini. Kurvanya berarti kurva yang ada di luar. Kemudian untuk yang grafik linear itu bagian atas. Nah, jika kita gabungkan jadi satu, ternyata penyelesaiannya itu adalah yang mendapat dua bagian, itu adalah wilayah yang ini. Nah, jadi sepanjang area yang dilalui oleh garis ini. Nah, ini saya tadi kelupaan juga.
bahwa tanda pertidaksamaannya ini tidak ada sama dengannya, sehingga ini berbentuk garis putus-putus. Nah, yang berupa garis lurus itu hanya yang liniernya. Nah, itu garis lurus karena ada sama dengannya. Tetapi yang untuk fungsi kuadratnya, pertidaksamaan kuadratnya itu tidak ada sama dengan. Sehingga penyelesaiannya itu adalah area ini. Nah, areanya ada dua, sisi sebelah kiri bawah dengan sisi kanan atas. Tuh. Jadi untuk menyelesaikan sebuah soal mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat, kita harus menggambar masing-masing pertidaksamaan tersebut. Baru kemudian kita iriskan. Nah, perlu kalian ketahui, nanti kalau misalkan menemui soal di mana pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, maka garis yang ada pada grafik itu putus-putus. Nah, jika ada sama dengannya, maka grafik yang ada di dalam penyelesaian itu berupa garis lurus yang tidak putus-putus. Jadi penyelesaian dari contoh soal ini adalah ini dan ini. Jadi dua-duanya ini adalah penyelesaiannya. Ya, itu tadi contoh soal bagaimana caranya menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.